Jaringan hewan. Tujuan pembelajaran pertama yaitu pengertian jaringan hewan, kedua pengertian jaringan epitel, ketiga pengertian jaringan otot, keempat pengertian jaringan pengikat, dan kelima pengertian jaringan saraf, dan yang terakhir adalah fungsi dari jaringan sel saraf. Pengertian jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk serta fungsi sama sehingga membentuk jaringan. Seperti diketahui, hewan merupakan organisme bersel banyak atau multiseluler. Sel-sel yang berkelompok tersebut mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh hewan. Sementara itu, ada juga jaringan pada hewan dengan bentuk khusus yang memungkinkan sel-sel di dalamnya melakukan fungsi yang spesifik. Jaringan pada hewan dibagi menjadi 4 jenis. Keempat jaringan yang ada pada jaringan tersebut ialah jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, serta jaringan saraf. Berikut ini penjelasan tentang macam-macam jaringan pada hewan dan fungsinya yang perlu diketahui. Jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan sebuah jaringan yang dibentuk oleh lapisan sel-sel untuk menutupi maupun melapisi organ. Hal tersebut berfungsi untuk melindungi organ sebagai penyerapan dan sekresi berdasarkan bentuk dan susunannya. Jaringan epitel dibagi menjadi 3, yaitu epitel pipi, epitel batang, dan epitel kubus. Epitel pipi berbentuk seperti lapisan pipi, nukleusnya bulat dan terletak di tengah. Berdasarkan lapisan penyusunnya, jaringan epitel dibagi menjadi 2 jenis, yaitu epitel pipi selapis dan epitel banyak lapis. Sedangkan epitel batang mempunyai bentuk seperti batang, nukleusnya bulat dan terletak di dasar sel. Epitel batang terdiri dari 2 jenis, yaitu epitel silindris selapis dan epitel silindris banyak lapis. Epitel kubus berbentuk seperti kubus, nukleusnya bulat, besar dan terletak di tengah. Epitel kubus terdiri dari 2 jenis epitel, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus banyak lapis. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan jenis jaringan yang berisi sel-sel serta syarat yang berfungsi sama, yaitu membentuk otot dan membantu proses pergerakan rangka manusia serta organ-organ di dalamnya. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang fungsinya menggerakkan organ-organ tubuh. Adanya kemampuan tersebut disebabkan jaringan otot mampu berkontraksi. Kontraksi otot dapat berlangsung karena molekul-molekul protein yang membangun sel otot dapat memanjang dan memendek. Jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Jaringan pengikat. Jaringan pengikat merupakan jenis jaringan pada hewan yang berfungsi mengikat antar jaringan tubuh. Hal itu berperan untuk menjaga suhu tubuh. Jaringan ini terdiri dari bahan interseluler di antara sel-sel yang disebut dengan matrik. Matrik berbentuk serat-serat di mana tidak teratur bentuknya. Fungsi utama jaringan pengikat adalah untuk mengikat dan menopang jaringan-jaringan lainnya. Jaringan pengikat mempunyai kerapatan sel yang longgar dan sel-selnya tersebar di antara matriks-matriks ekstraseluler. Jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jenis jaringan untuk menerima rangsang. Tak hanya itu, jaringan saraf juga berfungsi untuk mengatur aktivitas otot. Saraf begitu peka terhadap keadaan sekitarnya sehingga jaringan saraf akan mengendalikan otot hewan untuk dapat bergerak. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Tiap neuron atau sel saraf terdiri atas badan sel saraf, cabang dendrit, dan cabang akson. Cabang-cabang tersebut yang menghubungkan tiap-tiap sel saraf sehingga membentuk jaringan saraf. Sel saraf mempunyai kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Iritabilitas artinya kemampuan sel saraf untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Konduktivitas artinya kemampuan sel saraf untuk membawa impuls saraf. Perlu diketahui terdapat 3 macam sel saraf, yakni sel saraf sensori, sel saraf motorik, sel saraf penghubung. Pengertian sel saraf sensorik neuron aferen. Saraf sensorik bertugas mengantarkan rangsang dari organ menerima rangsang reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik neuron eferen. Saraf motorik bertugas menghantarkan rangsang dari pusat susunan saraf ke bagian efektor berupa otot dan kelenjar yang selanjutnya akan direspon oleh tubuh. Sel saraf konektor asosiasi.
Saraf konektor bertugas menghubungkan antara saraf sensorik dan motorik. Antara saraf satu dengan lainnya dihubungkan oleh akson. Akson memiliki zona yang disebut sinapsis, di mana terdapat neurotransmitter yang berfungsi mengirim sinyal ke neuron selanjutnya. Dan yang terakhir, fungsi jaringan sel saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel saraf neuron yang bercabang-cabang. Jaringan saraf memiliki fungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh. Sekian dari saya.